Wow, Ya. DPO, pelaku, pengeroyokan anak menyebabkan matinya orang bisa berlenggang bebas Ya. tanpa adanya rasa penyesalan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah framing itu betul bahwa dia DPO sebagai saksi. Kenapa saat itu tidak dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi? Kenapa saat itu tidak dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi? Kenapa baru diviralkan sekarang? Kenapa baru sekarang diproses? Kenapa baru sekarang? 2014 sampai 2024, 10 tahun. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apa yang dikerjakan berkaitan sama perkara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menjumpai Anda dalam program Saksi Kata. Kasus pembunuhan yang diduga melibatkan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi memasuki babak baru. Butuh waktu 11 tahun sampai kasus ini yang tadinya mangkrak kembali diusut. Wakil rakyat berinisial L kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikan oleh Humas Polda Sulawesi Tenggara. Dan kami telah melakukan upaya konfirmasi terhadap L pada Kamis 4 September 2025 dan disampaikan bahwa telah mendengar kabar dirinya ditetapkan sebagai tersangka, namun masih melakukan koordinasi dengan kuasa hukum. Kami juga sempat mengundang untuk datang di saksi kata, namun lagi-lagi jawabannya adalah masih menunggu koordinasi bersama dengan kuasa hukumnya. Dan hari ini, saksi kata menghadirkan kuasa hukum keluarga korban Wiranto alias Wiro, Laode Muhammad Sofyan, yang akan menceritakan langsung terkait dengan perjuangan keluarga Wiro mencari keadilan. Langsung saja saya sapa di sini sudah ada Bang Sofyan. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, terima kasih. Baik ya. Terima kasih sudah mengundang kami dari pihak keluarga korban untuk datang ke Tribun News. Dan Saksi terima Kata. kasih banyak juga atas kesempatannya hari ini sudah datang ke Tribun News Ultra di Saksi Kata. Ya. Mungkin sebelum saya mengulas terkait bagaimana perjalanan kasus ini, pendampingan hukumnya dan lain sebagainya, saya ingin kenalan dulu dengan Laode Muhammad Sofyan. Kalau boleh tahu, ini masuk di tim kuasa hukum seperti apa? Oh baik, saya secara pribadi kami ini dinaungi di kantor hukum Waude Nur Zainab and Partner Office di Jakarta. Itu ownernya sendiri Ibu Waude Nur Zainab, salah satu pengacara yang sudah malang melintang di dunia ini sudah lebih dari 30 tahun kalau nggak salah. Dan seperti itu. Ya, dan berapa lama proses pendampingan korban ini, keluarga korban? Kalau pendampingan korban ini seingat saya itu sejak bulan Juni sebenarnya. Jadi di bulan Juni itu 2024 kami dihubungi pihak keluarga korban yang menceritakan tentang perkara ini. Awalnya kami kaget juga kenapa bisa ada hal semacam ini terjadi. Lama DPO, terus tiba-tiba dia caleg terpilih dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Awalnya kami tidak langsung percaya. Jadi setelah dihubungi di bulan Juni, Ibu Waude Nur Zainab sampaikan ke saya untuk coba cari informasi yang valid terkait perkara ini. Nah, di pemikiran kami, kalau memang betul-betul bahwa si L ini, tersangka L ini terlibat, maka pasti namanya akan disebutkan dalam putusan pengadilan. Karena katanya pelaku itu 3 orang. 2 orang sudah diproses hukum, sudah menjalani masa tahanan, sudah ingkrah, dan satunya kan DPO, si tersangka L ini. Nah, makanya setelah itu setelah kami cari informasi, di bulan Agustus, saya ke Bau-Bau, terus menuju ke Kejaksaan Pasawajo awalnya. Di sanalah saya pertama kali ketemu sama orang tua korban, Pak Laode Nurdego. Setelah di sana ternyata berkasnya tidak ada di sana. Kejaksaan sana tidak menangani karena saat itu bukan Kejaksaan Pasar Wajo, tapi Kejaksaan Bau-Bau.
Sehingga kami ke Bau-Bau dan pengadilannya ternyata pengadilan Bau-Bau. Setelah dari situ kita ke Bau-Bau, saya dan orang tua korban ke Bau-Bau, lagi nyari ke pengadilan, dapat. Di situ sempat saya minta ke pihak pengadilan untuk minta hasil putusan si pelaku, salah satu pelakunya itu dan berkas perkara. Ternyata berkas perkara kan tidak boleh diberikan milik mereka. Kami diberikanlah di putusan pengadilan. Nah, di putusan pengadilan itu seperti dugaan kami itu ternyata betul bahwa nama Litao itu disebutkan dalam putusan pengadilan karena pelaku 3 orang. Dan di situ jelas sekali tertulis Litao alias Lalita dalam kurung belum tertangkap. Nah, dari situ menjadi dasar kami untuk wah ternyata ini memang betul-betul terang benderang. Ini memang wow. DPO, pelaku, pengeroyokan anak menyebabkan matinya orang bisa berlenggang bebas tanpa adanya rasa penyesalan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya di Agustus pula saya beserta Pak Nurdego ini ke Polres Wakatobi. Di sana kami menanyakan terkait perkara ini dan betul saja di sana tercatat masih ada list di daftar pencarian orang. Ya, daftar pencarian orang seperti itu. Nah, kami menanyakan berkas perkara saat itu belum ditemukan. Sampai saat ini saya tidak dikonfirmasi bahwa berkas perkara berkaitan dengan perkara ini itu sudah ditemukan. Artinya hilang? Saya tidak tahu hilang. Saya tidak bisa bicara hilang. Yang jelas kalau bahasa dari Kasat Reskrim saat itu menyatakan bahwa belum ditemukan. Kalau belum ditemukan entah itu hilang, sengaja dihilangkan, atau ada maksud dan tujuan lain, kita tidak tahu. Yang bisa menjawab ya Polres Wakatobi. Yang jelas itu tidak ditemukan, belum ditemukan. 11 tahun itu waktu yang cukup lama. Ya, betul. Waktu yang sangat cukup lama. Ini dari kacamata hukum seorang Sofyan yang saya rasa sudah banyak mendampingi berbagai kasus. Ini termasuk kasus yang spesial kah atau seperti apa? Karena mengingat perjalanannya juga 2 orang sudah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Kota Bau-Bau, kemudian 1 orang dinyatakan belum tertangkap, bahkan masuk dalam daftar pencarian orang, walaupun statusnya masih sebagai saksi pada saat itu, di tahun 2014. Dan melihat perkara ini termasuk kasus yang spesial kah sampai akhirnya tim kuasa hukum mengambil perkara ini untuk bisa turut didampingi dan dikawal? Baik, Mbak Desi. Jadi sedikit saya ralat, DPO-nya Litao ini bukan sebagai saksi. Saya pikir dia dijatakan sebagai DPO karena Polres Wakatobi itu yakin bahwa dia adalah pelaku. Ketika dia cuma sekedar sakit, tidak mungkin akan dikeluarkan daftar pencarian orang. Dari pernyataan Kapolres sebelumnya, Pak Dodik menyatakan bahwa pada saat SKCK keluar, itu kan sebelum dia terpilih ya, terpilih. Ya, sebelum dia terpilih, kenapa dikasih keluar SKCK itu karena dia DPO tapi saksi dan belum diperiksa. Gini loh, logikanya gini. Kira-kira seorang ditetapkan sebagai DPO itu dasarnya apa? Apakah dia cuma sekedar, kalau dia dicari, setahu saya DPO itu adalah pelaku kejahatan. Kalau dia bukan pelaku kejahatan tidak mungkin akan dikeluarkan list DPO. Itu fakta karena sepengetahuan saya ketika seorang ditetapkan sebagai DPO melalui gelar perkara. Gelar perkara loh. Banyak contoh DPO itu adalah pelaku kejahatan. Di kemarin pelaku kejahatan pencabulan anak, ada pelaku kejahatan narkoba, pembunuhan, penganiayaan, tipu gelap yang DPO. Itu karena dia pelaku, bukan karena saksi. Kalau seandainya dia saksi, saya pikir tidak bakal akan ada keluar DPO. Jadi pernyataan itu pernyataan yang menurut saya agak ironis sih sebenarnya. Aneh sebenarnya. Karena setahu saya ketika dia DPO, dia merupakan pelaku kejahatan. Dan tidak mungkin dia bukan pelaku kejahatan disebutkan dalam putusan yang ingkrah. Tidak mungkin pengadilan
hakim memasukkan nama, menuliskan namanya dia itu dalam putusan, dalam kurung belum tertangkap, kalau bukan dia pelaku. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin saksi. Kalau seandainya dia saksi dalam putusan pengadilan tidak bakal ditulis belum tertangkap. Kalau belum tertangkap, apakah dia saksi atau pelaku? Itu saja pertanyaannya. Jadi pernyataan itu sangat saya sayangkan. Kami menyayangkan itu sebenarnya. Saya baru dengar juga bahasa ini dari Mbak Desi sebenarnya. Soal pernyataan dari Kapolres yang sebelumnya bahwa kenapa dikeluarkan SKCK-nya karena saat itu dia DPO sebagai saksi. Itu saya pikir tidak. Dan itu kami sempat melakukan konfirmasi juga di tahun sebelumnya terkait dengan pengeluaran SKCK. Karena kita bertanya-tanya, ada seorang DPO yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, kemudian kalau pencalonan kan syaratnya harus ada SKCK. Namun SKCK-nya dikeluarkan oleh Polres Wakatobi juga kan. Tapi mungkin ini nanti kita akan kembali lagi mempertanyakan karena Kapolresnya sudah berganti lagi nih. Justru itu sebenarnya jadi pertanyaan besar sebenarnya. Kalau mereka tahu dia DPO, kan kenapa dikeluarkan Kapolres sebelumnya menyatakan bahwa kenapa kalau DPO SKCK-nya dikeluarkan karena ditahu ini DPO sebagai saksi. Pertanyaan justru akan muncul, kenapa saat mereka tahu dia DPO tidak dipanggil untuk dimintai keterangan? Anggaplah misalnya, anggaplah framing itu betul bahwa dia DPO sebagai saksi. Kenapa saat itu tidak dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi? Kenapa saat itu tidak dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi? Itu pertanyaan besar. Tapi faktanya kan tidak sama sekali dipanggil. Mereka tahu berarti DPO. Saya bingung mau ngomong apa ya. Saya bukan mau berpikiran buruk terhadap institusi Polri ini, khususnya di lingkungan Polres Wakatobi. Tapi yang jelas kami pun sudah melayangkan surat ke Propam Polda Sultra, protes kami, protes keluarga korban yang menyoroti ketidakprofesionalisme pihak Polres Wakatobi dalam menangani perkara ini. Salah satu contohnya yang tadi Mbak Desi sebutkan, ternyata Kapolres sudah memberikan pernyataan bahwa mereka tahu Litau ini DPO, anggaplah betul DPO sebagai saksi, tapi tidak pernah diperiksa. Itu kesalahan menurut saya. Lagi-lagi saya headline ya, bahwa Kapolres yang saya maksud ini sebelumnya, Pak Dodik ya. Di 2024 ya, sebelum berganti dengan Kapolres yang sekarang. Baik. Dan luar biasa, 11 tahun pergantian kepala kepolisian yang ada di wilayah hukum Sulawesi Tenggara, wilayah hukum Kabupaten Wakatobi, ini sudah melewati banyak orang gitu. Betul. Dan perjalanan 11 tahun ini, saya ingin mengulik lagi kembali terkait peristiwa yang terjadi pada 25 Oktober 2014 silam, di mana seorang anak tewas dibunuh oleh diduga 3 orang, 2 orang sudah divonis, 1 orang masih melenggang bebas. Betul. Seperti apa sebenarnya peristiwa kronologis kejadiannya? Secara singkat yang bisa saya sampaikan, Mbak Desi, saat itu di 25 Oktober malam, jadi Wakatobi ini kan terutama Wanci sering mengadakan acara joget bahasa mereka. Jadi anak muda-mudi ngumpul, mereka di sana saling kenal, harapannya ya itulah bersosialisasi dengan baik, bisa jadi juga ada yang mencari kesempatan buat mencari jodoh. Nah, di malam itu terjadi, dalam acara joget tersebut, terjadi cekcok lah antara pihak dari Wiranto, almarhum, korban, dengan pihaknya si Litau dan kawan-kawan, Lalita ini. Setelah adanya insiden cekcok tersebut, terjadilah perkelahian antara mereka. Nah, disitulah terjadi Litau ini dikeroyok sampai akhirnya dia jatuh tersungkur dan mereka lari ketika melihat Wiranto ini almarhum tersungkur. Nah, sudah bersimbah darah. Setelah itu dibawalah ke rumah sakit. Setelah rumah sakit ternyata almarhum tidak dapat tertolong lagi, tidak dapat diselamatkan akibat luka serius yang dialami. Salah satu luka yang fatal itu berdasarkan hasil visum dari rumah sakit itu menyatakan bahwa adanya luka tikaman
di ketiak bawah kanan, dalamnya sekitar 15 cm kalau tidak salah. Nah, itulah salah satu hal yang menyebabkan almarhum meninggal dunia. Seperti itu. Dan keluarga langsung mengambil keputusan untuk melaporkan kasus Saat itu tersebut. langsung terproses. Langsung terproses. Langsung ya? terproses. Karena melihat dari hasil. Jadi setelah itu langsung terproses. Jadi polisi datang menangani perkara itu, langsung menangkap 2 orang. Menangkap 2 orang. Satunya lari. Menangkap 2 orang. Nah, dari 2 orang ini tersebutlah 1 nama. Ternyata yang 1 nama ini sudah melarikan diri, sudah tidak berada di Wakatobi. Jadi saat itu saya sedikit memberikan konfirmasi, bukan kayak biasanya saya dipukul misalnya langsung saya pergi melapor. Nah, satu memang langsung karena ini gempar, ditahu banyak orang ada meninggal dunia, Polres Wakatobi satu langsung memproses. Seperti itu. Responnya cukup cepat saat itu sebenarnya. Karena putusannya langsung di tahun depannya. Iya, betul. Itu sudah jadi di 2015 itu sudah keluar putusan pengadilan. Tersisa 1 orang. Tersisa 1 orang. Cukup ironi juga ya kalau kita menelisik jauh ke belakang ya tentang bagaimana perjalanan. Sebentar mungkin kita akan menghubungi pihak keluarga korban untuk mengetahui juga selama jeda waktu belum didampingi oleh kuasa hukum apa yang sudah mereka lakukan untuk menanti keadilan bagi Wiranto pastinya dan juga pihak keluarga pastinya. Tadi juga sempat dijelaskan terkait perjalanan yang saya rasa cukup rumit juga, berkelok-kelok juga pada prosesnya karena 1 orang ini juga. Nah, dari pihak kuasa hukum sendiri, apa yang membuat kasus ini rumit? Salah satu hal yang memang membuat rumit karena ini perkara lama, sudah 10 tahun. Ibaratnya tidak pernah tersentuh lagi setelah 2015 kalau tidak salah. Sudah 2014 tidak pernah tersentuh lagi. Setelah kami mengikuti proses ini, ternyata memang saksi itu sudah ada yang meninggal dunia. Saya lupa namanya siapa. Itu menurut saya, kami sudah berkoordinasi di pihak kepolisian, terutama Polda Sultra. Saksi-saksi yang akan diperiksa itu yang memang mengetahui kejadian persisnya seperti apa itu berada di luar kota. Terus berkas perkara, sekali lagi berkas perkara yang 2 ini yang bisa menjadi dasar untuk berlanjutnya proses perkara ini. Yang berkas perkara 2 orang yang sebelumnya yang berkaitan sama Litau ini memang belum ditemukan. Tidak ditemukan malah sampai hari ini. Saya tidak tahu apakah itu sudah ditemukan atau tidak. Yang jelas saya belum mendapat konfirmasi dari pihak Polres Wakatobi. Yang terakhir mereka meminta berkas perkara di pengadilan. Kan itu menjadi sebuah hal yang bahasa yang bagus untuk menerjemahkan itu. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Seharusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Kami sih paham bahwa ini perkara lama. Tapi paling tidak ada tertib administrasi yang bisa dilakukan di pihak kepolisian, terutama Polres Wakatobi. Dan case ini sudah ditangani Polda Sulawesi Tenggara artinya? Ya, betul. Akhirnya setelah kami lihat di Polres Wakatobi ini tidak ada hasil, karena kami bersurat ke Krimum Polda Sultra menyampaikan hal tersebut. Alhamdulillah yang awalnya dari pihak Polda merespon positif. Walaupun memang setelah itu kami lapor ke Propam Polda Sultra. Laporan kami ini berkaitan dengan yang tadi yang saya sampaikan bahwa profesionalisme dari pihak Polres Wakatobi yang dalam penanganan perkara ini. Jadi memang betul-betul tidak profesional. Salah satu contoh bahasa dari Kapolres sebelumnya, bahwa yang menyatakan bahwa ternyata mereka tahu itu DPO, tapi DPO-nya sebagai saksi. Kalau memang dia DPO sebagai saksi, kenapa tidak dipanggil untuk diperiksa? Kenapa dibiarkan begitu saja? Ya dia lamal. Tidak mungkin, saya pikir tidak mungkin Litau ini mau mencalonkan sebagai anggota DPR Wakatobi kalau dia tidak stay di Wakatobi dalam kurun waktu yang cukup lama. Saya pikir seperti itu. Tapi itu asumsi ya. Fakta yang sebenarnya kan
biarlah Polres, pihak kepolisian, aparat penegak hukum yang lain menjalankan ini dengan baik untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi seperti apa. Ya. Seperti itu. Oke. Dan pastinya kami akan kembali berbincang bersama dengan Bang Sofyan. Tetap bersama kami Tribuners di Saksi Kata. Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Saksi Kata. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan orang tua korban, yakni Bapak Nurudego selaku ayah dari Wiranto, yang saya akan mempertanyakan terkait dengan sebelum kasus ini dikuasa hukumkan, diberikan kuasa kepada Sofyan, seperti apa perjalanan dari pihak keluarga mencari keadilan. Ini sudah terhubung, Pak Sofyan? Oke. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya Pak, ini saya Desi, jurnalis Tribun News Ultra. Ya Pak, mohon maaf ini mungkin saya akan mengulik luka lama lagi di 11 tahun lalu saat anak Anda tewas dibunuh Pak. Jadi saya ingin tahu Pak, bagaimana sebenarnya proses penantian dari pihak keluarga ini 11 tahun. Baru satu tersangka terakhir bisa saya katakan ditetapkan ya baru-baru saja sebagai tersangka dan dia merupakan wakil rakyat. Kalau boleh tahu Pak, seperti apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga korban menanti hari ini? Iya, artinya kami pihak keluarga itu, kami setelah saya ke Polda kemarin, saya serahkan saja ke Polda. Dan jadi memang ini sudah beberapa bulan ini ya. Kami keluarga besar di sini sangat gelisah karena lamanya itu prosesnya baru ada informasi yang detail seperti ini. Ya, Pak, ini kan artinya menunggu babak akhir sebenarnya, toh Pak. Kalau boleh tahu sendiri Pak, sebelum dikuasa hukumkan, kalau boleh tahu apa yang sudah dilakukan pihak keluarga Pak setelah 2 orang yang sudah divonis dan sudah menjalani proses hukum, setelah itu apa yang dilakukan pihak keluarga? Karena masih ada 1 orang yang masih bebas melenggang di luar sana. Iya, betul. Jadi kami dari keluarga besar korban, artinya kami mau bergerak bagaimana, nah memang orangnya itu kita ke pihak yang berwajib. Katanya orangnya tidak ada di Wakatobi sini. Jadi kami tinggal diam karena memang jawabannya seperti itu. Ya, dan setelah ditetapkan tersangka Pak, bagaimana respon dari pihak keluarga?
Kami sangat terima kasih, sangat terima kasih. Artinya supaya kita melihat keadilan. Artinya kita bisa lihat keadilan. Karena semata-mata itu kita itu di pihak keluarga hanya semata-mata menuntut keadilan. Ya, Pak, kalau boleh tahu, Pak, apakah masih ada rasa kepercayaan kepada pihak keluarga sendiri bahwa kasus ini akan benar-benar tuntas dan pihak keluarga akan mendapatkan keadilan? Ya artinya di situ inilah makanya saya setelah didatangi oleh Sofyan, maka saya juga sangat terima kasih dengan kedatangannya dia karena saya merasa bahwa itu adalah Allah karena saya itu orang tak punya. Jadi Pak Sofyan itu begitu mengatakan bahwa itu saya kesini saya tidak mengharapkan sesuatu dan semata-mata saya ingin membantu, bahkan pembuktiannya di saat kami ke Polda itu hari pada ada teman-teman yang ikut kita dari wartawan yang kita saat makan di kembalinya turunnya dari Polda itu, saya ingin bayar, tidak Pak Sofyan itu dia tidak mau, dia harus bayar, dia yang membayar semua. Ya, artinya percaya ya Pak bahwa kasus ini akan segera tuntas. Anak Anda akan dapat keadilan. Iya, betul, saya percaya. Oke, terima kasih banyak Pak Nurudego. Sehat-sehat selalu. Ya. Sama-sama, terima kasih juga. Oke. Keluarga percaya kasus ini akan tuntas di tangan Anda. Di tangan kami. Di tangan tim kuasa hukum. Tim kuasa hukum, di tangan kepolisian yang saat ini kami masih percaya bahwa institusi kepolisian masih bisa bekerja dengan baik, masih bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dan kami pun yakin kejaksaan maupun pengadilan bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Karena harapan keluarga bahwa pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Perjalanannya akan banyak tantangan. Pertama, tadi sudah disebutkan bahwa ada saksi mata yang sudah meninggal, Betul. Kemudian BAP yang berkas perkara yang tidak ditemukan sampai hari ini. Ya. Tapi seberapa besar tim kuasa hukum ini yakin bahwa perkara ini akan tuntas dan keluarga mendapatkan keadilan yang benar-benar adil? Keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Sepanjang, seterjal apapun perjalanannya. Karena Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu tahu, Tuhan itu selalu ada, dan Tuhan itu bakal memberikan keadilan ke umatnya. Itu yang kami yakini. Dan ketika sebuah hal, sesuatu itu, jadi saya punya prinsip secara pribadi. Sesuatu dilakukan dengan niatan yang baik, dilakukan dengan cara yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi sekali lagi niatan kami untuk menuntut keadilan, niatan kami itu tidak ada hal apapun, bukan mencari, mohon maaf saya pernah bilang kami mencari sensasi, mencari muka, biar viral, tidak. Betul-betul ini karena salah satu tugas kami, penasihat hukum, advokat, lawyer, sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum APH, itu memberikan pendampingan hukum yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Biar masyarakat ini bisa merasa, ternyata kami ada pihak yang mau mengayomi kami, ada pihak yang mau bersama kami untuk mencari keadilan. Seperti itu. Jadi ketika pertama kali Ibu Waude Nur Zainab itu mengetahui hal ini, langsung perintah ke saya, selesaikan. Harus kita tuntaskan masalah ini sampai selesai, sampai si pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, dan pada prosesnya, lagi-lagi saya akan menyinggung pemberitaan yang kami muat. Baik. Ya, karena kami melakukan konfirmasi dari berbagai pihak. Baik.
Otomatis agar ada check and balance juga terkait perkara ini. Salah satunya itu dari ketua partai yang dinaungi oleh L. Di mana sempat ada pernyataannya terkait kenapa kasus ini baru diviralkan sekarang. Ya, mungkin pertanyaan yang disampaikan oleh ketua partai ini mungkin mengingat pada saat L sendiri di fase itu ya sedang berjuang juga untuk karir politiknya dan lain sebagainya. Kemudian pada saat dia menjabat, tiba-tiba kasus ini terkuak lagi. Nah, seperti apa tanggapan Anda? Kalau ada bahasa bahwa kenapa baru diviralkan sekarang, justru seharusnya pertanyaan itu dari kami. Kenapa tidak pernah diproses? Kalau ada yang mengatakan bahwa kenapa baru diviralkan sekarang, berarti selama ini mereka tahu dong. Cuman karena tidak viral saja. Cuman tidak diviralkan. Kenapa baru diviralkan sekarang? Kenapa baru sekarang diproses? Kenapa baru sekarang? 2014 sampai 2024, 10 tahun apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Bau-Bau, apa yang dikerjakan berkaitan sama perkara ini? Itu pertanyaan yang seharusnya dari kami. Justru karena tidak ada tindak lanjut dari pihak manapun, sehingga kami berupaya. Biar apa? Biar ini bisa terproses, perkara ini terproses. Bukan memviralkan. No. Wait, tadi Polres Bau-Bau. Sorry, Polres Wakatobi. Sorry, mohon maaf. Polres Wakatobi. Jadi lucu ketika orang berkata, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak kalian lakukan sejak dulu? Untuk menuntut keadilan. Ya iyalah. Sekarang kalau misalnya masa si partai tidak tahu kadernya asal basic background dari kadernya seperti apa? Mereka tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau menutup mata, mereka bisa jawab. Ini tidak ada tendensi apa-apa. Kenapa baru sekarang? No. Bukan baru sekarang, sudah 10 tahun, tapi tidak ada apa-apa. Ini kan yang menjadi pertanyaan besar itu selama proses 10 tahun menanti keadilan yang sempurna untuk pihak keluarga korban sendiri ataupun korban sendiri, apa-apa saja kan yang sudah dilakukan. Dan pada saat pihak keluarga bersama dengan tim kuasa hukum langsung melakukan surat kepada Polda Sultra. Dalam kurun waktu ya kurang lebih hampir setahun juga harus menunggu ya untuk penetapan tersangka ya untuk sampai tahun ini karena seingat saya bergerak juga ternyata di tahun 2024 itu gaungannya sekitar Oktober. Ya, kita Oktober itu mulai rame, tapi awalnya kita jelas komunikasi itu mulai terbangun di Juni. Di Juni ya. Ke pihak keluarga orang tua korban. Oke. Ini sudah penetapan tersangka. Ya. Masih ada tahap selanjutnya yang begitu panjang untuk sampai mungkin akan masuk persidangan dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu, sejauh mana tim kuasa hukum siap menghadapi segala proses ini? Sejauh apapun proses ini berjalan, kami siap. Apapun rintangannya, apapun persoalan yang ke depan yang akan muncul yang berkaitan sama perkara ini, yang berkaitan sama kasus ini, kami kapanpun siap. Saya itu siap 24 jam ketika mau dimintai dikonfirmasi atau ditelepon dari pihak keluarga korban. Konfirmasi jam 1 malam ya dini hari. Ya betul. Masih dibalas. Saya kadang-kadang juga komunikasi sama orang tua korban ketika saya dapat informasi itu tidak mengenal waktu. Jadi kami betul-betul ingin membantu keluarga korban. Jadi keluarga korban ini bukan keluarga yang mempunyai basic pendidikan yang bagus. Orang tua korban ini tidak SD pun tidak tamat. Jadi ketika tadi Mbak Desi nanya segala macam hal, jawabannya memang seperti itu, terbatas. Karena memang tingkat pendidikan yang kurang. Bayangkan saja dia tidak tamat SD, mereka tidak tahu apa-apa. Setelah 2015 mereka tidak dikonfirmasi, mereka mau cari keadilan kemana? Saya pertama kali, Om, saya tanya, Om, kenapa Om
Tidak di ini Om, tidak diproses-proses. Om tidak pernahkah ke sana atau apa? Itu jawabannya dari pihak kepolisian. Dia ke sana, cuman dijawab orangnya tidak ada di Wakatobi, tidak ada di Wanci. Terus dia mau mengeluh ke siapa? 10 tahun mereka menanti. Terus tiba-tiba si pelaku ini kembali ke Wakatobi, ke Wanci, ditahu oleh pihak keluarga, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan besar. Seolah-olah tidak pernah merasa bersalah bahwa saya telah menghilangkan nyawanya anaknya orang yang masih seharusnya itu punya masa depan yang cerah, yang panjang. Tidak ada rasa bersalah. Sampai saat ini. Dari pihak L sendiri tidak pernah menemui pihak keluarga korban? Tidak pernah sama sekali. Bahkan sampai kasusnya sudah terkuak ke publik juga? Tidak pernah sama sekali. Bahkan sudah jadi wakil rakyat tidak juga? Tidak pernah sama sekali. Dia tidak merasa bersalah. Dan orang-orang yang berkaitan sama perkara ini sama sekali tidak merasa bersalah. Tidak ada rasa bersalah. Iya. Tidak ada permintaan maaf dari pihak manapun kepada keluarga korban berkenaan dengan bandeknya perkara ini yang begitu lama. Saya bisa pastikan tidak ada permintaan maaf. Atau jangankan permintaan maaf, mungkin klarifikasi? Tidak ada. Sama sekali. Nanti setelah kami mendampingi keluarga korban, setitik cerah dalam kegelapan itu muncul. Apa itu? Setitik cerah itu? Ya, akhirnya ada penetapan tersangka. Ya. Dari pihak L sendiri tidak ada yang menghubungi tim kuasa hukum? Tidak. Bahkan sampai hari ini? Sampai saat ini. Oke. Tidak ada telepon ke saya. Tidak. Boleh dikonfirmasi ke pihak L, dia pernah hubungi saya. Oke. Dan perjalanan ini penantian panjang hari ke hari, pasti pihak keluarga menantikan keadilan itu. Ya. Seberapa besar nantinya tim kuasa hukum ini, proses selanjutnya bakal ada apa nih? Kita tinggal tunggu pemanggilan tersangka akan kalau tidak salah informasi terakhir yang saya dapat ini nanti dikonfirmasi kembali ya pihak kepolisian bahwa tersangka akan dipanggil kembali, diminta keterangan sebagai tersangka. Setelah itu saya pikir seharusnya ditahan ya, seharusnya ditahan seharusnya. Tapi itu semua tergantung penyidik. Berarti dari pihak tim kuasa hukum tinggal menunggu masuknya perkara ini di persidangan? Ya, jadi yang jelas kalau kami sih sudah koordinasi pihak kepolisian, terutama Polda Sultra, bahwa kami siap bersama-sama mengawal perkara ini sampai dilimpahkan ke pengadilan, sampai disidangkan, sampai adanya vonis yang berkekuatan hukum tetap. Ya, kita sudah komitmen. Kami kepolisian juga sudah komitmen untuk mengawal perkara ini. Nah, sekarang kita tinggal tunggu saja. Si tersangka diperiksa kembali sebagai pemeriksaan sebagai tersangka. Terus kami berharap seperti tadi, kami berharap segera ditahan, segera ditangkap. Segera ditangkap dan proses bisa berjalan secepat mungkin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Saksi Kata. Tentunya kita akan mengawal terus perjalanan dari kasus ini. 11 tahun lamanya sampai kasus ini yang tadinya mangkrak kembali diusut dan kini diusut oleh Polda Sulawesi Tenggara. Dan terima kasih juga untuk para Tribuners yang sudah menyaksikan Saksi Kata hari ini. Pastinya kami akan hadir dengan berbagai kasus-kasus menarik lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama dengan narasumber saya. Ada siapa di sini? Saya Laude Muhammad Sofyan Nur Hasan. Sampai jumpa di Saksi Kata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.